Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Puja Sasmita, kelas 3B Administrasi Negara, Politeknik Negeri Pontianak. Presentasi Sistem Pembinaan Karir, mata kuliah Sistem Administrasi Kepegawaian, yang diampu oleh Sulaiman Sos MSI. Sistem Pembinaan Karir. Pembinaan PNS dilaksanakan berdasarkan 1. Prestasi kerja, yaitu sistem kepegawaian. Pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang telah dicapai. 2. Sistem karir, yaitu sistem kepegawaian. Pengangkatan pertama seseorang didasarkan atas kecakapan. Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas. Fungsi-fungsi manajemen PNS yaitu 1. Perencanaan, 2. Pengadaan, 3. Pengembangan, 4. Penilaian, 5. Penghargaan, 6. Pemberhentian dan kesejahteraan. Formasi PNS. Jumlah dan susunan pangkat PNS diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara, mampu untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Tujuan formasi. Agar dalam satuan organisasi negara dimaksud dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai sesuai dengan beban kerja yang diperlukan. Dasar penyusunan formasi. Formasi disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam melakukan analisis kebutuhan didasarkan pada 1. Jenis pekerjaan, yaitu macam pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh suatu satuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan dikelompokkan dalam jenis-jenis pekerjaan yang bersifat umum, contohnya pekerjaan mengetik, dan jenis pekerjaan yang bersifat khusus, memeriksa perkara, penelitian, perawatan orang sakit. 2. Sifat pekerjaan. Dalam menentukan sifat pekerjaan dapat ditinjau dari beberapa sudut, misalnya sudut waktu kerja, sudut pemusatan perhatian, sudut risiko pribadi yang timbul dalam melaksanakan pekerjaan, dan lain-lain. Yang paling berpengaruh dalam penentuan formasi dalam tinjauan dari sudut waktunya. 3. Analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang PNS dalam jangka waktu tertentu. Perkiraan beban kerja dan masing-masing satuan organisasi dapat dilaksanakan berdasarkan perhitungan atau berdasarkan pengalaman. 4. Prinsip pelaksanaan pekerjaan. Hal ini sangat besar berpengaruhnya dalam menentukan formasi. Jenis formasi PNS. Jenis terdiri dari 1. Formasi PNS pusat, 2. Formasi PNS daerah yang terdiri dari A. Formasi PNS daerah provinsi, B. Formasi PNS daerah kabupaten, C. Formasi PNS daerah kota. Penetapan formasi PNS. 1. Formasi PNS pusat. Setiap tahun anggaran yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan kepala BKN. 2. PNS daerah. Pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten atau kota setiap tahun anggaran ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing setelah mendapatkan persetujuan tertentu menteri yang bertanggung jawab pendayagunaan aparatur negara. Pengumuman harus diumumkan selalu luasnya melalui media massa yang tersedia atau bentuk lainnya yang digunakan sehingga pengadaan PNS diketuai oleh umum. Pengumuman tersebut dilakukan paling lambat 15 hari sebelum tanggal penerimaan. Dalam pengumuman harus dicantumkan: pertama, jumlah dan jenis jabatan lowongan. Yang kedua, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Yang ketiga, syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar. Yang keempat, alamat dan tempat lamaran ditujukan. Yang kelima, batas waktu pengajuan surat lamaran. Yang keenam, waktu dan tempat seleksi. Dan yang terakhir, lainnya yang dianggap perlu. Pelamaran. 1. Pelamaran ditulis dengan tulisan tangan sendiri, ditujukan kepada pejabat pembina pegawai instansi yang bersangkutan. 2. Dalam surat lamaran harus dilampirkan fotokopi STTB atau ijazah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, kartu tanda pencari kerja, dan
snacker atau disnaker. Pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan. Penyaringan. 1. Pemeriksaan administratif. Surat lamaran yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pelamar disertai alasan, dan yang memenuhi syarat disusun dan didaftar secara tertib. 2. Panitia ujian. Panitia ujian terdiri dari 3 orang, yaitu seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan seorang anggota. Jika panitia lebih dari 3, maka jumlah harus dibilang ganjil. Tugas panitia ujian: menyiapkan dan mengumpulkan bahan ujian, menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian, menentukan tempat dan jadwal ujian, menyelenggarakan ujian, dan memeriksa dan menentukan hasil ujian. 4. Materi ujian. Yang pertama, tes kompetensi yang materinya disesuaikan dengan kebutuhan persyarat jabatan, meliputi pengetahuan umum, bahasa Indonesia, kebijakan pemerintah, pengetahuan teknis, dan pengetahuan lainnya. Yang kedua, psikotes yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan kebutuhan bersyarat jabatan dan kemampuan instansi masing-masing. Yang kelima, untuk menjamin objektivitas, maka ujian dilaksanakan tertulis, dan apabila dipandang perlu ditiadakan ujian lisan berupa wawancara atau ujian keterampilan. 6. Pengumuman pelamar yang diterima. Pengumuman dibuat dalam media cetak dan diberitahukan secara tertulis kepada peserta. Pengumuman hendaknya memuat kapan, di mana, kepada pejabat mana, dan waktu selambat-lambatnya harus melapor. Batas waktu melapor sekurang-kurangnya 14 hari kerja terhitung mulai tanggal dikirimkan surat pemberitahuan tersebut. Pengangkatan sebagai PNS. 1. Pelamar yang menyatakan lulus dan diterima wajib melengkapi dan menyerahkan perlengkapan administrasi, yaitu 1. Fotokopi STTB ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. 2. Daftar riwayat hidup. 3. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 6 lembar. 4. Surat keterangan berlakuan baik dari Polri. 5. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter. 6. Asli kartu pencakar dari kotak pada departemen atau dinas tenaga kerja. 7. Surat pernyataan tentang tidak pernah dihukum penjara atau kurangan, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, negara lain yang ditentukan, tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.